Sebenarnya di awal banget keterima gitu ya, ngeliat pengumuman, aku tuh nggak nyangka banget. Terutama ya aku datang dari sekolah negeri. Menurut kamu masuk IUP itu susah nggak sih? Menurut aku, susah dan mudah itu kan sebenarnya relatif. Oke. Tapi coba aku gambarin secara kasar dari acceptance rate-nya kali ya. Dulu di 2020, total dari intake 1 dan intake yang kedua itu pendaftarnya sekitar 1000. Yang diterima di kelas 1 sekarang 34. Halo kawan UGM. Hai kawan UGM, welcome to UGM Podcast. Asik. Ini kan kita temanya kan IUP nih hari ini. Jadi kita harus makanya, English gitu ya ya tadi. gitu. Ini salah satu proses penerimaan mahasiswa baru di UGM yang mungkin jarang sekali orang ketahui itu IUP kayaknya. Jarang jadi bahan obrolan juga ya kan, karena yes. biasanya selama ini orang selalu ngobrolin tentang ujian mandiri, Yes. utul, kayak Betul. gitu, SNMPT gitu Betul. deh. Dan Nah, hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswa IUP yang katanya seleksinya lebih sulit daripada yang reguler. Bener nggak sih? iya nggak sih? Kita tanya langsung aja. Oke, kita langsung tanya aja sama Gisela Nolasari Putri Aditya. Nggak ada aditya-nya, cuma Tadi sampai putri request-nya aja. gitu. Ya. Gisela Nolasari Putri. Hai Nola. Halo, Nama namanya? betul. Oke, dari Fakultas Psikologi. Psikologi. Oke. Kamu angkatan berapa? Sekarang angkatan 2020. 2020. Iya. Berarti ini udah akhir-akhir ya? Iya, sekarang proses skripsi. Mohon doanya. Oke, semoga dilancarkan ya. Maka dari itu kita pengen ngobrol sama Nola nih, kan pasti Nola udah kemarin udah ngalamin seleksi masuk sampai akhirnya kamu juga menjalankan sebagai mahasiswa di jalur IUP itu. Kenapa sih kemarin pilih UGM? Maksudnya kenapa kamu nggak langsung milih aja sekolah di luar negeri gitu? Pada waktu itu ya, pasti kuliah di luar negeri, apalagi kalau misalkan ada kesempatannya, saat itu adalah suatu hal yang aku konsiderasikan juga. Cuma ketika berpikir mengenai masa depan gitu ya, kayaknya aku lebih pengen berkarir di Indonesia gitu. Jadi akhirnya aku pilih UGM karena rasanya lebih gampang untuk relate aja ya sama orang-orang di dunia kerja, apalagi kalau aku mau mau bekerja di Indonesia, ya jadi lebih gampang untuk mengerti tentang manusia kalau aku berkuliah di Indonesia gitu. Sebenarnya sebelumnya aku sempat diterima juga di salah satu PTN di Depok, Jawa Barat. Oh, gitu. tahu aku. Suatu PTN di Depok, Jawa Barat. Tapi programnya double degree. Tapi akhirnya pun aku tetap memilih UGM karena aku rasa mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam provinsi, berbagai macam latar belakang itu tuh berkumpul di UGM gitu. Dan penting juga sih sebagai orang yang mau belajar psikologi dan berkarir di bidang psikologi untuk bisa memahami orang-orang dengan culture yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi juga masih dipayungin oleh satu kesamaan, itu di Indonesia, orang-orang Indonesia. So, we learn about how cross-cultural understanding in Indonesia. Tepuk tangan dong teman-teman. Masya Allah. Benar gitu. Tapi aku penasaran juga, kenapa milihnya psikologi? Kan psikologi hitungannya IUP-nya kan baru ya, kalau di UGM ya. Kenapa milihnya psikologi waktu itu? Sorry, sebelumnya kamu dulu IPA, IPS atau? Aku sebelumnya IPA. Oke, terus lanjut. Aku milih psikologi. Ini juga jawaban yang sama yang aku kasih waktu aku di interview IUP. Karena dulu aku pengen jadi Menteri Pendidikan. Amin. Tapi namanya juga manusia ya, selalu berubah-berubah gitu. Tapi dulu aku pengen jadi Menteri Pendidikan karena menurut aku kematangan psikologi atau misalkan ya pokoknya aspek-aspek psikologi itu sebenarnya penting banget untuk dikorporasikan di pendidikan gitu. Gimana nantinya membentuk seorang manusia yang tertib, jujur, yang matang gitu perkembangan emosinya atau minat dan bakatnya. Dan maksudnya dengan cita-cita aku ini aku berharap gitu aku bisa lebih serius gitu untuk mengkorporasikan psikologi dan pendidikan yang ada di Indonesia. Hebat banget. Berarti Nola tuh well planned banget ya. Kamu dari SMA udah emang pinginnya ke psikologi kan? Iya, betul. Iya? Oh gitu. Ya. Kamu dari SMA mana sih? Aku dari SMA Negeri di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Kamu memang ada blasteran? Tangerang, Purworejo gitu atau? Enggak ya? Tapi kamu asli Indonesia ya? Aku asli Indonesia. Aku pure oke. blood Jogja. Oh, oke. Oh gitu. Jawa. Sama. Apa sih ODGJ?
Apa itu? Orang dengan genetik Jawa. Asik. Ternyata TikTok. Ya ampun, ya Allah. Tapi Bener-bener nggak tahu. aku kan Oh tadi- berarti Nola itu, sorry aku potong, Iya, maaf oke, ya. oke, oke. Nanti, Aku nggak semangat berarti Nola banget tuh Tangerang, tapi asli Jogja. Iya, betul. Tapi dari kecil di sana, SMA di sana juga. Iya. Oh gitu, oke. Oke. Tapi kan apa ya, ibarat kata itu IUP itu kan seleksinya rumit. Ada harus melampirkan kayak tes TOEFL lah, ada IELTS juga, nanti akan ada seleksi wawancara, ada FGD juga. Kenapa waktu itu kamu memilih nggak mungkin ikut SNBP lah atau SNBT lah? Kenapa IUP? Nah, aku pilih IUP karena sebenarnya dari dulu aku juga nggak pernah kepikiran untuk daftar kelas reguler. Jadi aku memang fokus untuk di IUP. Karena aku mikir kalau skill bahasa Inggris tuh sekarang tuh udah sebuah kewajiban gitu. Benar. Dan kalau misalkan di IUP dengan keseharian belajar bahasa Inggris, dikelilingi dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris juga, aku rasa itu juga mengasah kemampuan bahasa Inggris aku. Sebelumnya kemampuan bahasa Inggris aku tuh nggak yang bagus banget gitu. Nggak sebagus aku tadi gitu ya? Iya betul. Iya pasti kan. Ya dengan lingkungan yang mendukung dan dosen-dosennya pun memiliki komitmen yang tinggi gitu untuk tetap memberikan materi dalam bahasa Inggris. Jadi ya lama-lama terbiasa, lama-lama aku kosakata yang akademik gitu juga jadi lebih banyak. Coba dong cerita, Nola, aku tuh penasaran kayak kamu awal-awal begitu lulus SMA langsung daftar IUP, langsung lolos. Enggak, nih. Ya, intake berapa nih kayaknya? Dulu Oke, tuh cerita. aku di 2020 itu kan waktu COVID. Kalau di psikologi itu jadinya intake-nya ada intake 1 dan intake 2. Kebetulan intake 1 aku daftar di fakultas lain. Oke. Karena UGM juga? UGM juga. Karena dorongan dari ayahku gitu. Tapi tidak sesuai dengan passionku Iya. gitu. Akhirnya aku daftar di intake yang selanjutnya. Waktu COVID itu adanya intake 3. Kalau sekarang kan udah ada 3 kali intake ya. Dulu cuma ada 2 kali. Terus ya lolos ya kan, aku kebetulan aku sudah berada di sini ya Mbak. Terus gimana rasanya tuh waktu masuk IUP itu gimana rasanya? Maksudnya kayak apakah kamu merasakan oh enggak Mbak, IUP itu aku dapat kelebihan bisa belajar ini itu exchange atau apa? Mungkin kamu bisa cerita sama teman-teman. Oh ya, sebenarnya di awal banget keterima gitu ya, ngeliat pengumuman, aku tuh nggak nyangka banget. Terutama ya aku datang dari sekolah negeri di suatu daerah di Tangerang Selatan gitu kan, dimana kita nggak menggunakan bahasa Inggris gitu di sehari-hari. Aku kayak, wah aku ternyata ini ya dipercaya oleh Fakultas Psikologi IUP untuk berdinamika bersama mereka. Cuma kemudian di kesehariannya itu menyenangkan banget karena aku aku akhirnya merasakan caranya belajar didukung dengan orang-orang yang suportif gitu. Misalnya aku ketemu dengan dosen yang betul-betul mendorong mahasiswanya untuk bertanya. Dan juga teman-teman itu kan kita di psikologi atau di kuliah in general kan kita akhirnya jurusan itu pilih sendiri ya. Ya jadinya kita memiliki level keingintahuan yang sama gitu loh untuk belajar mengenai materi yang kita pelajari, untuk bertanya-tanya gitu, asal sesuai dengan porsi dan jam yang tersedia gitu ya. Tapi kurikulumnya sama nggak sih sama yang reguler? Bedanya apa kalau yang IUP itu? Kurikulumnya mungkin kurang lebihnya sama ya, cuma bedanya karena kelasnya lebih kecil, mahasiswanya lebih Berapa sedikit. orang sih? Angkatanku 34. 34 ya, banyak sih. Nah itu jadi kelasnya bisa lebih interaktif, dosen-dosen bisa ibaratnya apa ya, lebih kenal sama kita. lebih intimate gitu Iya, ya, dan bener. asiknya kalau di IUP Psikologi itu kadang kita ada field study. Jadi misalkan ada matkul namanya psychology, cultural psychology gitu. Kita beneran dibawa sama dosennya gitu ke desa untuk kenalan, atau nanti ada tugasnya untuk wawancara orang-orang. Atau ada namanya psychology of marriage and family, mempelajari tentang keluarga di Indonesia gitu. Ya kita dibawa gitu oleh dosennya untuk bertemu dengan keluarga-keluarga ya di Indonesia tuh pada umumnya seperti apa gitu. Itu asik banget sih field study itu. Dan juga apalagi ya? Yang jelas kamu punya kesempatan untuk
beberapa bulan di luar negeri untuk kuliah juga Nah, kan? itu, Yang tadi kayak kamu ya, cerita, ya. coba ceritain. Nah, itu salah satu highlights-nya sih. Kuliah di luar negeri, aku kemarin dapat kesempatan untuk kuliah di University of Groningen. Iya, Ya. gitu ngomongnya. Iya, nggak. Oke. Kalau ngomongnya Groningen, Nggak ada yang ngerti ya. Nggak ada yang ngerti. Di Belanda. Di Belanda, ya. Itu tahun berapa? Itu aku tahun 2022. Oh, oke. Ya, awal Selama? tahun. Selama 6 bulan. Nah, Terus? yang menurut aku paling menyenangkan yang bisa aku highlight dari pengalamanku menjalani exchange itu adalah aku mempelajari psikologi dari perspektif yang berbeda. Kalau di Indonesia ya, rata-rata kan psikologi itu belajar dari perspektif soshum rata-rata. Saat aku kuliah di Belanda, terkhususnya di University of Groningen itu, aku belajar psikologi dari kacamata sains. Jadi asik gitu. Jadi misalkan contohnya di Indonesia aku mempelajari psikologi dan melihat korelasi bagaimana budaya membentuk psikologi seseorang atau bagaimana seseorang membentuk budayanya. Tapi aku juga dapat perspektif baru ketika kuliah di Belanda, contohnya bagaimana orang yang kurang tidur mempengaruhi kinerja tubuh, terutama otak. Oh, gitu. Kemudian nanti Oke. kinerja otak akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang Oh, gitu. iya. Jadi ada science-nya neuroscience juga gitu, ya? ya. Oke. Yes. Tapi aku penasaran juga sih sama seorang Nola ya. Maksudnya Ayub itu kan bahasa Inggris full nggak di kelas? Atau bilingual? Full sih, kalau dosen yang menyampaikan materi itu full, cuma Sampai tugas, sampai ini ujian juga. semuanya bahasa Oke. Inggris. Semuanya bahasa Inggris full ya? Skripsi Iya. ya kan? Skripsi bahasa Inggris juga, ya. Berarti kalau misalnya nih, ini cuma misalnya, kalau ternyata kamu ada temen atau kamu sendiri ternyata mungkin nggak sampai nih, aku nggak kuat nih, ternyata bahasa Inggrisnya tinggi banget nih, itu gimana kira-kira? Itu yang aku rasakan awal-awal Oke. aku Mungkin masuk cerita di ya. kelas gitu. Heeh. Karena Tipsnya? banyak teman-teman aku yang datangnya dari background misalkan sekolah internasional gitu. Ya seperti yang aku bilang tadi, mungkin ini juga mentalitas seorang mahasiswa gitu ya, Yes. udah bukan anak-anak SMA lagi. Insecure itu kan ada dua sisi, insecure yang negatif dan insecure yang positif. Asik, psikologi banget. Dari tadi Oke. lihat ya di Kelas psikolog kilat banget. gitu. Kalau ya insecure yang negatif pastinya yang perlu dipertahankan gitu. Itu yang aku coba terapkan di kelas. Mungkin karena kita udah mahasiswa, pasti udah mengalami proses pendewasaan juga. Jadi yang aku takutkan, misalkan aku merasa bahwa skill bahasa Inggris aku ini kurang mumpuni untuk bisa keep up dengan teman-teman di kelasku. Ya akhirnya aku belajar lebih ekstra dan didorong juga dengan teman-teman yang suportif gitu. Kadang kalau misalnya kita bikin esai gitu ya, oh ada teman aku yang bule banget nih ngomongnya gitu, yang dari sekolah internasional nih, boleh tolong proofread esai aku nggak ya gitu. Ya dia kan tadi cerita lingkungannya sangat suportif. Iya. Ya. Kamu belajarnya berarti modelnya kayak gitu ya? Maksudnya kamu mungkin akan mendekati orang yang katakanlah punya level di atas kamu gitu, terus kamu belajar dari dia gitu ya? Ya pastinya ada timbal baliknya gitu ya. Kadang misalnya yang dari teman-teman sekolah internasional, gimana ya cara bergaul dengan teman-teman yang dari reguler gitu. Itu kan mungkin sebuah dunia yang berbeda Ya, gitu. sama-sama belajar ya. Ya Benar. sama-sama belajar. Tapi menurut kamu masuk IUP itu susah nggak sih? Menurut aku susah dan mudah itu kan sebenarnya relatif. Oke. Tapi coba aku gambarin secara kasar dari acceptance rate-nya kali ya. Oke. Dulu di 2020 total dari intake 1 dan intake yang kedua itu pendaftarnya sekitar 1.000. Yang diterima di kelas aku sekarang 34. Berarti acceptance rate-nya sekitar 3,4%. Ya, Seketat itu ya kira-kira itu mungkin bisa disimpulkan gitu ya, Oke. susah apa tidak. Iya. Aku kurang tahu kalau yang reguler ya, tapi aku rasa pasti bersaing lah ya. Cuma gitu. Dan ini spill tipis-tipis, dosenku pernah cerita di kelas kalau kan di IUP itu salah satu tahapannya ada tes JMST. Yes. Untuk anak-anak IUP di psikologi itu standarnya lebih tinggi. Kemarin waktu kamu melampirkan tes bahasa Inggris, kamu apa? TOEFL, IELTS, ASEP, atau apa? Nah, sebenarnya kalau di IUP psikologi, TOEFL atau IELTS itu bukan sesuatu hal yang wajib. Oh gitu. Tapi untuk mempersiapkan, nanti kan ada tes accept-nya. Untuk mempersiapkan, aku les bahasa Inggris dan ambil sertifikasi TOEFL.
Oh, TOEFL. Jadi sebagai apa ya, dokumen tambahan gitu. Kamu di psikologi berapa sih minimal kalau TOEFL tuh? 550? Kalau nggak salah 550. 550. gitu. Kamu kemarin berapa? Kemarin 600 sudah. TOEFL itu aku ambilnya namanya internet based test. Jadi proses penilaiannya beda. Itu aku dapat 88 dari 120. Iya, beda sih memang. Oke, mungkin Nola bisa cerita kali ya, kalau tadi kan aku udah nanya sebenarnya ini susah nggak sih masuk IUP gitu, terus Adit juga udah nanya apa yang perlu dia highlight juga untuk masuk atau lolos di IUP. Mungkin kalau dari kamu sendiri ada nggak tips atau trik apa sih harus disiapin gitu buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin podcast kita? Ya, mungkin minat juga sama IUP, ternyata asik juga gitu. Iya, aku aja juga kayak Pengen kuliah bahasa Inggris. Yo, Tips and tricksnya, jadi kalau di IUP itu tahapannya yang pertama di psikologi ya terutama, itu yang pertama kita upload motivation letter. Itu, terus nanti kemudian di hari pertama akan tes JMST dan juga accept. Kalau itu tips and tricksnya yang pastinya belajar aja sih ya, coba cari-cari di internet atau mungkin di yang lebih spesifik mungkin belajar tentang apa? Oh, itu JMST kan tentang skolastik gitu. Jadi ya mungkin persiapan teman-teman kalau misalkan mau daftar di SNBT itu juga membantu dan mirip-mirip gitu ya kalau misalkan mau tes JMST. Kalau misalkan persiapan untuk accept, kalau yang dari aku saranin kalau misalkan ada akses untuk belajar atau mengambil sertifikasi, ya pastinya ambil TOEFL atau enggak IELTS. Karena pertama sertifikatnya itu akan bisa menjadi dokumen pendukung, dan kalau belajar TOEFL itu misalkan contohnya aku belajar caranya membuat esai, struktur esai gitu. Itu juga nanti akan membantu. Misalkan nanti setelah JMST dan accept akan ada tes esai dan interview. Nah, itu membantu gimana cara kita membuat esai dengan struktur yang rapi. Kalau bahasa Inggris sih, menurut aku, kendalaku yang paling susah pengalamanku adalah di bagian sinonim, antonim gitu. Karena solusinya ya belajar aja gitu, dihafalin aja gitu. Dulu aku belajar bahasa Inggris tantangannya juga itu sebenarnya. Jadi aku harus kayak deket sama orang yang pintar bahasa Inggris juga. Betul gitu, ya. Dulu aku juga dari IUP HI. Gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Tapi kalau boleh tuh, enggak lepas dari itu. Kok kalian pada ketawa sih? Tapi lepas dari itu, aku pengen ngerti lebih dalam juga nih tentang Nola nih. Kan tadi pengennya jadi Menteri Pendidikan, ya. Sekarang ganti nggak cita-citanya? Sampai Setelah IUP, setelah kamu masuk IUP. Iya, Saya ganti deh. Oh, gantinya apa? Ya mungkin suatu saat siapa tahu kembali lagi mau jadi Menteri Pendidikan. Kalau sekarang aku mau jadi pegawai korporat aja. Tapi IUP itu punya cita-cita tinggi biasanya. Maksudnya tinggi itu dalam artian kayak beda dari yang lain. Ada nggak? Sekarang malah lebih realistis ya. Mungkin lebih realistis gitu ya. Tapi dulu ya jadi menteri mungkin susah-susah gampang kali ya. Kayaknya susah, nggak gampang. Susah, tapi nggak jangan pesimis. Iya. Apalagi kalau nggak punya orang dalam. Aduh maaf, ya ampun ya gitu ya. Enggak maksud itu. Tapi yang jelas IUP itu menyenangkan. Betul. Tapi kamu bisa nggak? Positive vibes. Tapi kamu bisa nggak seaktif teman-teman kamu yang reguler? Maksudnya kamu bisa ikut organisasi kah? Atau kalau lihat dari ininya sih yang kemarin dikirim apa CV-nya? CV-nya nih Nola cukup aktif ya. Iya, Dari SMB juga masih join ya kan? Iya. Kemarin di Humas loh kayaknya dia. Iya. Satu Humas ya? Aku sempat bikin ini juga, interview orang gitu. Jadi hostnya. Dia cerita. Kamu PPSMB angkatan berapa? Aku jadi panitia di angkatan 2021. Oh, 21. Selain itu? Pandemi. Ceritain dong kesibukan kamu juga selain. Mungkin kembali ke pertanyaan yang pertama tadi dulu kali ya. Gimana dulu tuh concern terbesar dari aku dan teman-teman kelasku sebagai mahasiswa IUP itu adalah gimana ya caranya kita bisa berbaur dengan teman-teman di reguler gitu. Karena COVID, ketemu teman satu kelas aja susah. Apalagi ketemu teman-teman yang kelasnya beda. Tapi kalau di Fakultas Psikologi sendiri kan ada organisasi. Enaknya organisasinya jadi satu gitu, nggak beda dengan IUP dan reguler. Akhirnya ya kita kenal satu sama lain. Dan kamu ada upaya ya untuk join di situ biar bisa ngeblend sama teman-teman. Ibaratnya kan di IUP ini
kita jadi minoritas ya. Kita yang harus memiliki inisiatif gitu loh. Ya. Jadi aktif gitu. Tapi kamu ngobrol sama teman-teman reguler bahasa Indonesia kan? Tapi kadang teman-teman reguler tuh zaman sekarang udah Inggris semua juga, Mas. Iya, emang sih. Itu tuh udah kayak bahasa sehari-hari nggak sih di anak-anak sekarang gitu. Aku kalau makan di Bonbin, waktu nggak puasa ya, itu udah campur-campur semua denger orang-orang di sekitar aku tuh udah Inggris. Podcastnya bahasa Inggris. Oke. Kita mulai sekarang gimana? Nggak bisa, editnya udah susah. Oh iya, Nola, kamu kalau pas kuliah ini, teman kamu lebih banyak anak IUP-nya atau reguler atau blend? Sejujurnya lebih banyak teman-teman IUP sih. Tetap ya, tetep karena yang banyak. lebih sering ketemu sehari-hari. Iya, betul. Yang kerja kelompok atau berdiskusi di kelas. Ini berarti kamu udah skripsi. Skripsi ya? Skripsi lagi. Judul skripsimu apa? Ya. Oh, rahasia ya. Belum boleh. Oh, belum boleh ya. Ngejar untuk lulus tahun ini ya? Iya. Agustus ya? Amin. Kita doakan sama-sama supaya Nola bisa lulus tahun ini dengan lancar. Yes, amin. Dan mungkin untuk orang tuanya mungkin bisa datang ke Jogja juga ya. Besok pas wisudanya Nola juga di sini ya. Ada Mas Adit, ayah di GSP. Iya, nanti kan aku di GSP juga. Tapi terakhir mungkin Nola, pesan dong buat kawan UGM, mungkin kasih motivasi buat mereka yang mungkin sekarang masih SMA atau SMK yang pengen daftar IUP kayak kamu tuh. Oke, pesan-pesan banyak sih sebenarnya. Mungkin untuk Semua aja nggak apa-apa. oh ya, oke, akan aku jabarkan semuanya. Mungkin kalau yang pertama terkait dengan keraguan mengenai skill bahasa Inggris kita gitu ya. Aku bisa membuktikan bahwa aku adalah saksi nyata, aku survive gitu ya sampai 4 tahun kurang lebih berada di IUP Psikologi UGM. Mengenai misalnya tadi concernku adalah kosakata yang high level gitu. Kan kita sehari-hari akan baca jurnal, nonton video referensi, bahkan kadang ada guest lecture yang benar-benar datang secara offline gitu, misalnya dari Belanda gitu ngajar. Jadi ya nanti sendirinya kita akan berkembang kok, apalagi berada di lingkungan yang positif. Jadi tenang aja, jangan sampai rasa insecure itu menghambat kita. Gitu. Kemudian untuk teman-teman yang mau daftar kuliah sekarang, jangan terlalu dibawa stres. Gitu. Jangan sampai stres itu mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jangan sampai terlalu stres sampai kita nggak menikmati proses kita untuk menjadi mahasiswa. Terus kemudian upgrade mentality sih, itu yang paling penting, apalagi ketika udah mau menjadi mahasiswa. Hilangkan rasa malu, jangan malu untuk pengen tahu kan sesuatu, untuk mau bertanyakan sesuatu. Teman-teman kita kan juga udah sama-sama jadi mahasiswa ya nanti kalau udah di kelas, pasti kita ini kok akan saling mengerti. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu, jangan pernah malu untuk bertanya. Terus yang terakhir, IUP Psikologi bentar lagi akan buka intake di bulan April awal, udah buka pendaftaran. Dan khusus di intake yang kedua ini tuh nanti dilaksanakan secara online. Jadi mungkin teman-teman yang di luar Jogja yang ada kendala untuk datang ke Jogja gitu bisa tetap ikutan, apalagi online nih. Informasi selanjutnya. Daging semua. Ini aku mikir dari tadi tuh si Nola tuh mirip Glenca ya. Cantik kalau aku gitu. mirip siapa? Niki. Semoga suaraku juga mirip ya. Amin. Oke, apalagi? Gitu Kok aja lah. kamu tersenyum nge-freeze gitu enggak, aku sih? tersenyumnya karena ya ampun gak nyangka gitu. Maksudnya ada bidadari yang kuliah IUP juga gitu Guys, di sini. tepuk tangan dong guys. Gitu. Dan ternyata maksudnya IUP itu tidak sesulit itu. Maksudnya kita buktikan, kita sudah membuktikan ada Nola si sudah Nola, membuktikan ya betul. bahwa Dan yang maksudnya penting teman-teman terus mau punya keinginan untuk belajar yes, ya. betul. Dan ternyata nyatanya juga bisa survive gitu. Maksudnya memang di awal mungkin terasa berat gitu ya, tapi mungkin lambat laun karena kita punya teman-teman yang saling support juga, mungkin kita bisa lebih akan survive lagi di IUP-nya. Dan terima kasih untuk Nola udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita hari ini. Yes. Semoga kamu skripsinya lancar ya dan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Yes. Gitu. Mungkin kita bisa collab besok ya. Iya, benar. Di IG aku. Siap. Siap dan siap. Siap. Yes. Dan untuk kawan UGM yang sudah menyaksikan podcast atau mungkin mendengarkan di kanal-kanal lainnya yang tentunya resmi dari Universitas Gadjah Mada, terima kasih dan jangan lupa untuk membagikan dan jangan lupa untuk subscribe channel kita untuk kita bisa lebih semangat lagi.
Oke, terima kasih dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.